إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan serta kesempatan kembali untuk bersama-sama melanjutkan kajian kita pada setiap malam Senin. Kita membahas kajian muamalah dari kitab yang dikarang oleh Ustaz Aminul Ba'id hafizahullah ta'ala, yaitu pengantar fikih jual beli dan harta haram. Sebelum Ana memulai jemaah, Ana akan berikan beberapa oleh-oleh yang lebih baik daripada oleh-oleh dari makan serta yang lain, yaitu apa yang Anda dapatkan dari Daurah di Malang kan yang lalu, karena kita para asatidzah mendapatkan kesempatan bertemu dengan dua profesor dari kota Madinah, yaitu Syekh Ibrahim Al-Wahibi dan juga Syekh Talhib Ibn Rubay'ah Al-Damsari hafizahumullah ta'ala. Dan beliau berdua memberikan nasihat pada pembukaan bahwasanya ilmu itu butuh kesabaran dan juga perjuangan. Tambah lagi di zaman sekarang akan semakin banyak muncul fitnah dan juga syubhat. Beliau memberikan nasihat yang hampir sama dua-duanya. Itu memberikan nasihat kepada para dai dan harus terus beliau semangat dalam menjelaskan kebenaran kepada manusia. Karena sekarang mereka sangat butuh. Mereka sangat butuh dengan pengajar. Mereka sangat butuh dengan ilmu. Kata Syekh hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga mereka berdua. Mereka memberikan nasihat agar kita terus belajar dan juga memberi faedah, semangat untuk terus berada di atas ilmu. Nah, semakin hari akan semakin banyak fitnah dan semakin banyak godaan untuk seseorang lari dari ilmu. Padahal dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkahnya menuju surga. Maka jemaah nikmat Allah Subhanahu wa taala, ayo kita semangat lagi belajar sampai kapan? Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan belajar agama ini tidak hanya terputus dengan selesai jurusan atau kuliah S1, S2, S3, tidak. Kata beliau, belajar terus
sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga memberikan hidayah kepada kita untuk terus berada di atas sunnah Nabi SAW, disertai semangat belajar, disertai semangat untuk menuntut ilmu, agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan di halaman 145, yaitu menjual barang di bawah harga pasar. Sini tanah sampai situ. Yang online ada yang ingin membaca kahfi, mau membaca kahfi, ada ana serahkan ke jamaah yang hadir di masjid. Ada untuk wanita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Menjual barang di bawah harga pasar. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Pembahasan ini kebalikan dari kasus sebelumnya. Dalam hal ini kita akan melihat praktek banting-bantingan harga atau menjual barang di bawah harga pasar. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum menjual barang dengan harga di bawah pasar. Hukum khusus untuk importir atau al-jali. Sebelum menyebutkan perbedaan pendapat di antara ulama, kami perlu menyebutkan bahwa masalah permainan harga tidak berlaku untuk para importir atau al-jali. Mereka pulak barang dari luar dan dijual dengan partai besar di pasar. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang adakah batasan dalam mengambil keuntungan ketika seseorang berdagang, dan juga apa itu harga pasar. Dan sekarang pembahasannya kebalik. Apakah boleh seorang pedagang justru menjual barang di bawah harga pasar? Dan beliau memberikan sebuah penjelasan yang bagus bahwa pembahasan ini tidak berlaku bagi importir, dalam bahasa Arab al-jalib. Kenapa? Karena mereka lah yang memulak barang dari luar dan tentu pasti menjualnya dengan menjual harga yang sangat murah, karena dia akan menjual kuantitas yang sangat banyak. Makanya hukum ini tidak berlaku bagi al-jalib atau importir. Lanjut. Terdapat penegasan. Para ulama sepakat bahwa jalib atau importir diberi kebebasan untuk menetapkan harga untuk barang yang dijual. Kita akan sebutkan keterangan Ibnu Rushd. Mimma la ikhtilafa fihi annahu la yus'ar al-jallab. Di antara masalah yang tidak diperselisihkan bahwa para importir atau jallab tidak ada penetapan harga al-bayar wal Ta'sin. Di tempat lain beliau mengatakan, langsung artinya aja untuk para importir. Untuk para importir tidak ada perbedaan pendapat bahwa mereka tidak dibatasi dalam menentukan harga untuk barang yang dia datangkan ketika dijual. Nah, di sini beliau hafizallahu taala menukil perkataan Al-Imam Ibnu Rushd tentang ijma'nya para ulama bahwa importir tidak
terkena atau tidak ada batasan dalam menetapkan harga. Ini dikatakan sebagai ijma. Lanjut, Mengapa mereka diberikan kebebasan menentukan harga? Barang yang dibawa para importir merupakan sumber keberadaan barang yang beredar di pasar. Misalnya, di pasar Jakarta sebuah salak didatangkan dari Jogja. Si A adalah tengkulak salak yang membawa salak dari Jogja ke Jakarta. Ketika si A membawa 3 kontainer salak, dia diberikan kebebasan untuk menjual salaknya meskipun jauh di bawah pasar. Karena posisi si A adalah sumber keberadaan salak di pasar. Ini bagian dari pengalaman hadis Nabi SAW, di mana beliau melarang orang kota menjualkan barang milik orang desa yang dia antar ke pasar. Orang desa yang masuk ke pasar dengan membawa hasil alam, dia bisa masuk pasar dan menjual barangnya kepada para konsumen di pasar meskipun dengan harga yang murah. Rasulullah SAW bersabda, "La yabi' hadirun libadin da'u an-nasa yarzuqillahu ba'dahum min ba'd." Janganlah orang yang kota menjualkan barang orang desa. Biarkan masyarakat mendapatkan rizki dari Allah dengan cara transaksi antara satu dengan yang lainnya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim dan yang lainnya. Ketika petani desa itu dibiarkan menjual sendiri barangnya ke pasar, ada kemungkinan dia akan menjual dengan harga yang lebih murah karena mereka sudah untung besar. Konsumen pasar akan untung sehingga kebutuhannya tercukupi tanpa harus keluar banyak biaya. Nabi SAW menyebut seperti ini bagian dari cara Allah memberikan rizki kepada mereka, sehingga pengawas pasar tidak boleh meminta mereka untuk menaikkan harga. Nah, untuk yang membawa dalam jumlah yang besar atau importir ya, atau yang membawa kuantitas barang dari desa ke kota, maka tidak ada yang boleh mengatur harga. Terserah dia. Harganya mau benar-benar jauh di bawah harga pasar, itu Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan rizki. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarkan masyarakat mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara transaksi antara satu dengan yang lainnya. Jadi pembahasan kita kali ini kita coba keluarkan para importir, karena mereka dibebaskan dalam syariat untuk menentukan harga ketika mereka menjualkan barang dagangannya. Nah, hukum banting-bantingan harga. Hukum banting-bantingan harga. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan mengenai hukum menjual barang di bawah harga pasar bagi para pedagang yang ada di pasar. Ada 3 pendapat ulama mengenai hal ini. Pertama, penjual dibolehkan menjual barang di bawah harga pasar. Ini adalah pendapat Syafi'iyah, Hambali dan Ibnu Hazm. Dalam Insaf dinyatakan, kamu qauluhu kan nasi ala sahihi minal mazhabi wa fihi wajhu la yahrum. Menurut pendapat yang benar dalam mazhab Hambali, kita boleh memaksa penjual jual seharga umumnya di masyarakat, dan ada pendapat ini tidak dilarang. Al-Insaf 4:244. Ibnu Hazm mengatakan, langsung aja. Iya.
artinya? Ibnu Hazm mengatakan barang di bawah harga standar di pasar atau melebihi harga standar, dan masyarakat di pasar tidak boleh menghalanginya, tidak pula pemerintah. Nah, kita masuk pembahasan hukum dengan harga. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama dan beliau menyebutkan 3 pendapat. Apakah boleh menjual harga di bawah harga pasar, atau bahasanya benar-benar dibanting harganya. Pendapat yang pertama, penjual dibolehkan menjual barang di bawah harga pasar. Dan ini adalah pendapat Syafi'iyah, Hambali, dan juga pendapatnya Al-Imam Ibnu Hazm dalam kitab beliau Al-Muhalla. Menurut pendapat yang benar ini Al-Insaf, salah satu kitab yang membahas tentang khilaf di kalangan para ulama, jadi fikih muqarrar. Menurut pendapat yang benar dalam mazhab Hambali, tidak boleh memaksa penjual jual seharga umumnya di masyarakat, dan ada pendapat ini tidak dilarang. Jadi dalam pendapatnya Imam Ahmad bahwasanya atau mazhab Hambali tidak boleh memaksa penjual untuk menjual harga secara umum di masyarakat, berarti boleh di bawah harga pasar. Itu juga Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla. Boleh bagi orang yang datang ke pasar, baik dia pedagang asli maupun selain pedagang asli, untuk menjual barang di bawah harga standar di pasar atau melebihi harga standar, dan masyarakat di pasar tidak boleh menghalanginya, tidak pula pemerintah. Tidak pula pemerintah. Ini pendapatnya Imam Ibnu Hazm. Nah, yang kedua adalah penjual wajib mengikuti harga pasar. Penjual wajib mengikuti harga pasar sehingga dilarang menaikkan atau mengurangi di bawah harga pasar. Ini merupakan pendapat Ibnul Jazi, ulama Malikiyah, salah satu pendapat mazhab Hambali, dan yang dinilai kuat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebagian ulama menyatakan bahwa pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Jazi mengatakan, ini yang benar bacanya Ibnu Juzai. Ya, Ibnu Juzai. Siapa yang menambahkan harga melebihi harga pasar atau menguranginya, maka dia diperintahkan untuk menyamakan dengan harga yang berlaku di masyarakat atau harga pasar. Dalam kitab Al-Iqna, kitab mazhab Hambali, dinyatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mewajibkan untuk memaksa pedagang agar melakukan transaksi jual beli dengan harga standar. Nah, pendapat yang kedua, tadi pendapat pertama itu dibolehkan menjual barang di bawah harga pasar. Pendapat yang kedua tidak. Penjual wajib mengikuti harga pasar. Berarti siapa yang menjual di bawah harga pasar, maka dia terlarang untuk menjual di bawah harga pasar. Dan ini pendapatnya beberapa ulama, di antaranya Ibnu Juzai, yaitu salah satu ulama dalam mazhab Malikiyah. Begitu juga yang diambil pendapat ini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwasanya mereka menilai bahwa tidak boleh seorang penjual menjual di bawah harga pasar. Dan ini juga diriwayatkan oleh para ulama dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, pendapat yang ketiga, pendapat Imam Malik. Beliau memiliki pernyataan terkenal, siapa yang menurunkan di bawah harga pasar, maka dia dihukum. Bentuk hukumannya adalah diusir dari pasar. Namun jika dia berjualan di luar pasar, dibolehkan.
Langsung artinya aja. Alat artinya. Jika telah diketahui mengenai larangan melakukan menetapkan harga, maka kasus yang dikhawatirkan berbahaya ketika tidak menetapkan harga adalah terjadinya penambahan harga, dan ini mungkin untuk dicegah dengan dibuat aturan siapa yang menurunkan harga. Ada pilihan, sesuaikan harga di masyarakat atau pergi dari pasar. Ibnu Wahab pernah menyebutkan keterangan dari Imam Malik, tidak boleh menetapkan harga untuk pelaku pasar karena ini kezaliman. Namun jika di pasar harga barang senilai 10 sok, namun ternyata ada orang yang menurunkan 1 sok jadi 9 sok, maka diperintahkan untuk keluar dari pasar. Pendapat Imam Malik ini didasari riwayat bahwa Umar radhiyallahu anhu pernah melakukan inspeksi pasar. Di sana beliau bertemu dengan Hatib bin Abi Balta'ah yang sedang menjual zabib, anggur kering. Lalu Umar bertanya, berapa kamu jual, wahai Hatib? Seharga 2 mud, jawab Hatib. Kemudian Umar radhiyallahu anhu memperingatkan, ketika berjualan di pasar kami telah menghabiskan tenaga kami dalam pengaturannya, membuat kami lelah. Kemudian kalian bisa bebas berdagang, jual seharga 1 sok atau 4 mud. Jika tidak, kamu tidak boleh berjualan di pasar kami. Atau jika tidak, silakan kamu keluar dari negeri dan pula barang dari luar, dan silakan kamu jual sesuai keinginan kalian. Nah, pendapat yang ketiga adalah pendapat Imam Malik yang terkenal dengan perkataan beliau, siapa yang menurunkan harga di bawah pasar maka dia dihukum. Berarti pendapatnya lebih ketat dan tegas daripada pendapat yang kedua. Kalau menjual di bawah harga pasar dia dihukum. Dan ini disebutkan oleh 2 ulama dalam mazhab Hanafi, mazhab Maliki, bahwasanya siapa yang menurunkan harga di bawah harga pasar itu harus diberikan hukuman berupa tidak boleh berjualan di pasar tersebut karena akan mengacaukan harga. Sebagaimana ini juga dikatakan oleh Imam Malik ya. Imam Malik, siapa yang menjual 9 sok yang asli yang tadinya harganya sekitar 10 sok diturunkan menjadi 9 sok, maka dia diperintahkan untuk keluar dari pasar. Begitu juga pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau tidak mau mengikuti harga pasar ketika Hatib bin Abi Balta'ah menjual zabib itu anggur kering. Kalau kita seperti kismis ya. Tapi kalau zabib ini anggur yang warnanya kuning. Anggur ketika dikeringkan jadi kuning. Kalau zabib itu dijual oleh Hatib bin Abi Balta'ah seharga 2 mud. Seharga 2 mud, misalnya 2 mud gandum gitu kan. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tidak boleh kecuali dijual dengan harga 1 sok. 1 sok itu 4 mud ya, Pak. 1 sok itu 4 mud, dan 1 mud itu 2 tangan seorang laki-laki yang pertengahan, yang tidak besar, tidak juga kecil. Itu 1 mud. Berarti kalau 4 mud 1 sok berarti 4 mud. Dan kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, harus dijual dengan harga 1 sok. Tidak boleh dijual setengah dari harganya, kalau tidak katanya dikeluarkan dari pasar. Nah, standar harga mereka. Catatan konversi. Standar harga mereka menggunakan acuan ukuran volume takaran
Dalam riwayat ini, Umar tidak melarang khatib untuk berjualan. Yang dilarang Umar adalah berjualan di pasar Madinah dengan harga di bawah normal, karena ini membahayakan pasar dan mengganggu pedagang yang lain. Sementara Islam menghilangkan setiap gangguan, baik yang memudaratnya kembali kepada pribadi maupun orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Nah, karena dahulu emas itu dinar dan dirham belum terlalu banyak, maka mereka cara berjualannya dengan menukar, barter. Kalau bahasa kita dengan alat tukar. Misalnya zabib ditukar dengan satu sok gandum atau 2 mud misalnya dari kurma. Karena dahulu belum tersebar seperti di zaman sekarang mata uang. Mereka alat tukarnya dengan barang. Misalnya beli gandum dengan tadi zabib, atau beli gandum dengan kurma, atau sebaliknya, atau bahkan baju ditukar dengan misalnya gandum. Karena saat itu uang atau dinar dirham itu belum terlalu tersebar banyak di kalangan mereka, walaupun tetap ada. Nah, tarjih pendapat yang lebih mendekati kebenaran dalam hal ini adalah pendapat pertama, bahwa penjual diberi kebebasan untuk menjual barangnya sekalipun dengan harga di bawah harga pasar. Nah, ini pendapat yang lebih kuat, Allah Ta'ala alam, yang dipilih juga oleh Ustaz Amin Nurbaiz hafizallahu ta'ala, bahwa pendapat yang pertama itu yang paling kuat, diperbolehkan untuk menjual harga di bawah pasar. Apa alasannya? Fadhal. Dengan pertimbangan pertama, bahwa manusia memiliki kebebasan terhadap hartanya, sekalipun tidak sesuai dengan kepentingan orang lain. Nah, pada asalnya manusia itu memiliki kebebasan terhadap hartanya. Mau dia jual di bawah harga pasar itu terserah dia, karena barangnya punya siapa? Jadi, kalau memang dia ridho dengan harga yang di bawah pasar, harga yang murah, maka dipersilahkan, karena pada asalnya dibebaskan tentang hal tersebut. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, Fadhal. Imam Syafi'i mengatakan, manusia berkuasa terhadap harta miliknya. Tidak boleh siapapun mengambilnya, meskipun sebagian tanpa kerelaan dari mereka, kecuali dalam kondisi yang mewajibkan mereka. Dalam masalah penetapan harga bukan termasuk kondisi itu. Nah, ini nas dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang menjadi pendapatnya mazhab Syafi'i, bahwa penetapan harga bukan termasuk kondisi itu. Berarti boleh menjual barang di bawah harga pasar selama yang memiliki barang dia ridho. Nah, yang kedua alasannya? Kedua, apa yang dilakukan Umar terhadap khatib adalah ijtihad Umar dan bukan prinsip yang tidak mungkin mengalami perubahan. Karena itu disebutkan dalam riwayat lain bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merujuk dari pendapatnya, dan bahkan beliau mengizinkan khatib untuk menjual barangnya di pasar di bawah harga normal. Dalam Mukhtasar Al-Muzani disebutkan riwayat dari Al-Qasim bin Muhammad, beliau menceritakan bahwa Umar pernah bertemu Khatib bin Abi Balqa'ah di pasar yang dekat tempat sholat. Sementara di depan Khatib ada 2 wadah besar berisi zabib, kismis. Umar pun menanyakan berapa harganya. Jawab Khatib, 2 mud, harganya 1 dirham. Lalu Umar mengatakan, yang artinya,
bawa pulang barangmu dan kamu bisa jual dengan harga sesukamu. Ketika Umar pulang, beliau berpikir mengenai keputusannya terhadap Habib. Lalu beliau mendatangi Habib di rumahnya dan menarik kembali biji jihadnya, yang artinya, yang saya sampaikan kepadamu kemarin bukan ketetapan atau keputusan dariku. Aku hanya ingin memberikan yang terbaik untuk penduduk masyarakat. Silakan kamu jual sesuai dengan keinginanmu. Mukhtasar Al-Muzani. Nah, yang kedua bahwasanya apa yang dilakukan oleh Umar kepada Hatib bin Abi Balta'ah ternyata dibatalkan atau beliau rujuk dari pendapatnya bahwasanya beliau melarang untuk menjual harga di bawah pasar, karena ketika beliau melarang Hatib bin Abi Balta'ah dan beliau yang lain disebutkan Umar menarik lagi pendapatnya, datang ke rumah Habib dan mengatakan, "Oh ya Habib, silahkan engkau jual barang sesuai dengan keinginanmu. Mau engkau jual 2 mud, mau engkau jual 1 sok, terserah dirimu." Karena kata beliau alasan radhiyallahu taala anhuma, aku hanya ingin memberikan yang terbaik untuk penduduk masyarakat. Jadi justru beliau rujuk dari pendapat yang pertama bahwa beliau melarang. Berarti apa yang dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada pendapat yang pertama beliau batalkan sendiri dan lebih mengikuti pendapat diperbolehkan untuk menjual barang di bawah harga pasar. Yang ketiga, alasan membahayakan pasar tidak diterima karena Islam memberikan toleransi bagi orang desa yang masuk ke pasar kota untuk menjual barangnya dengan harga di bawah harga normal. Yang ini tentu saja sangat menguntungkan konsumen di pasar, meskipun bisa jadi mengganggu pedagang di pasar. Bahkan Nabi SAW menyebutkan hal ini sebagai salah satu sebab cara Allah membagi rezeki ke masyarakat. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "La yabi' hadirun libadin da'un nasa yarzuqillahu ba'dahum min ba'd." Janganlah orang yang kota menjualkan barang orang desa. Biarkan masyarakat mendapatkan rezeki dari Allah dengan cara transaksi antara satu dengan yang lainnya. Hadis riwayat Ahmad nomor 14.291, Muslim 3.902 dan yang lainnya. Ketika petani desa itu dibiarkan menjual sendiri barangnya ke pasar, ada kemungkinan dia akan menjual dengan harga yang lebih murah karena merasa sudah untung besar. Jika alasan membahayakan pasar itu berlaku, tentu orang desa yang masuk ke pasar harus menjual barangnya sesuai dengan harga normal agar tidak mengganggu para pedagang lain di pasar. Jika Nabi SAW mengizinkan orang kampung menjual barang di bawah harga pasar, berarti bentuk mengganggu pedagang lain tidak diperhitungkan dalam syariat. Nah, alasan yang ketiga, pendapat yang mengatakan tidak boleh karena membahayakan pasar tidak diterima. Sebabkan orang desa yang datang ke kota itu biasanya menjual barang dengan harga di bawah harga normal, yang tentu saja menguntungkan konsumen di pasar. Apalagi sabda Nabi SAW yang sudah kita baca, bahwa orang yang kota tidak boleh menjualkan barang dari orang desa. Biarkan masyarakat mendapatkan rezeki dari Allah dengan cara transaksi antara satu dengan yang lainnya. Ketika Nabi SAW membiarkan, maka orang-orang yang mengatakan saat para penduduk desa yang datang ke kota menjual barang di bawah harga pasar itu akan mengganggu para pedagang di pasar, tentu Nabi SAW akan mengatakan
Sedangkan Nabi SAW justru membiarkan para pedagang dari desa menuju pasar kota, membiarkan terserah harga yang diperjualbelikan di kota tersebut. Allah Ta'ala. Yang keempat terakhir. Keempat, kita memiliki kaidah yang masyhur bahwa maslahat umum lebih didahulukan daripada maslahat khusus. Maslahat umum lebih didahulukan dari maslahat khusus. Al-Muwafaqat. Dalam sebuah pasar, tentu saja populasi pembeli jauh lebih besar dibandingkan populasi penjual. Menjual dengan harga yang rendah akan lebih menguntungkan populasi besar pasar, yaitu konsumen, meskipun bisa jadi mengganggu populasi kecil pasar, yaitu pedagang, karena maslahat yang umum lebih didahulukan dari maslahat khusus. Demikian Allah a'lam. Nah, jadi ada 4 alasan yang membuat pendapat yang pertama, seorang yang menjual di bawah harga pasar diperbolehkan tanpa ada larangan di dalam syariat. Allah Ta'ala. Nah, sudah masuk waktu isya ya, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam tamani kamalani ma'ruf rahmatul alamin Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Di antara yang masuk pembahasan tentang hukum menjual di bawah harga pasar jamaah, yaitu seorang yang sekarang lebih dikenal dengan orang yang menjual BU, butuh uang. Biasanya ketika menjual harganya di bawah harga pasar. Itu gimana jawab menurut antum? Karena pembahasannya sama, yaitu menjual di bawah harga pasar. Ketika seorang misalnya butuh uang, dia beli handphone harganya 2 juta misalnya, dan ketika second harga pasarannya jadi 1,5. Tapi karena dia butuh uang, dia jual harga 1 juta. Gimana jawab? Betul. Asal Jadi ketika ada seorang yang menjual walaupun karena butuh, maka diperbolehkan, dan kita juga diperbolehkan untuk membelinya. Jadi bukan dikatakan jika dia butuh berarti kesempatan buat seorang untuk membelinya dengan harga yang di bawah hingga menzalimi, enggak. Karena memang si punya barang tersebut rela, benar enggak? Rela untuk dijual di bawah harga pasar. Namun bimbab anus anak dari asal Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu ketika mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Agama ini adalah nasihat. Para sahabat bertanya, nasihat untuk siapa? Nasihat untuk Allah, untuk kitab-kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan juga secara umum dari kaum muslimin. Dan kata Jabir, di antara nasihat untuk kaum muslimin atau secara umum masyarakat adalah membeli dari mereka dengan harga yang pantas. Nah, suatu hari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu pernah membeli seekor kuda atau unta, anak lupa, dari seorang Arab Badui. Kemudian Arab Badui ini menjual dengan harga yang sangat murah. Kata Jabir, harganya bukan segitu.
beliau naikkan lagi sampai 5 kali. 5 kali. Dan kata Jabir, ini sebenarnya harga kuda yang pantas yang kau miliki dari kuda tersebut. Dan itu termasuk dari nasihat dariku untuk dirimu, karena engkau adalah seorang muslim yang diperintahkan oleh Nabi SAW memberikan nasihat. Fadl, antum beli dengan harga di bawah harga pasar. Tapi kalau antum memiliki kelebihan, maka antum tambahkan. Tambahkan. Karena dia mungkin tidak tahu, atau yang kedua dia memiliki kebutuhan. Paham di sini? Allah Ta'ala alam bisawab. Adapun setelahnya kayaknya ini pembahasan yang cukup panjang, yaitu asyartu fil bai'. Kalau kita pernah bahas syartu al bai', syarat jual beli, tapi ini syarat di dalam jual beli. Jadi ketika dua orang atau lebih melakukan transaksi atau melakukan jual beli, mereka biasanya mengajukan beberapa syarat, dan itu yang kita bahas. Jadi syaratnya ini yang melakukannya adalah para pelaku transaksi, bukan dari syariat. Jadi bahasanya agak panjang, maka kita akan tunda insyaallah pada pertemuan berikutnya. Allah Ta'ala alam. Fadhal, masih ada waktu sekitar 9 menit. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Fadhal. Yang online juga silakan, bisa ditulis. Fadhal. Nah, para ulama di sini berbeda pendapat tentang bagaimana bolehkah pemerintah itu mengatur harga. Ada terjadi perbedaan pendapat kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, pemerintah tetap tidak boleh memiliki wewenang untuk mengatur harga pasar. Karena dalam hadis disebutkan al-musa'ir wallah, yang menentukan harga itu Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang kedua, pendapat yang membolehkan, karena pemerintah dia lebih mengetahui maslahat untuk masyarakat. Ketika pemerintah menetapkan harga dari sebuah produk atau dari sebuah barang yang dijual agar para pedagang tidak memainkan harga, maka kata para ulama diperbolehkan dan harus diikuti. Dan pendapat yang lebih kuat Allah Ta'ala alam adalah pendapat yang kedua. Selama pemerintah itu melihat maslahat untuk masyarakat, untuk orang yang banyak, dan tidak kembali kepada kepentingan pemerintah tersendiri, jadi maslahatnya lebih meluas secara umum, maka Allah Ta'ala alam diperbolehkan pemerintah menentukan harga. Sebagaimana yang pernah terjadi ketika langkanya minyak goreng ya jemaah. Salah pernah dijual dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian setelah itu dilepaskan lagi dengan harga pasar. Allah Ta'ala. Nah, ada yang tanya lagi jemaah? Tentang bahasan kita atau tentang bahasan transaksi jual beli secara umum. Yang online ada? Assalamualaikum. Terkait larangan menjual barang orang-orang desa lokal, itu terdapat tadi dalam bahwasanya diibaratkan tidak boleh dicegah. Maka hal tersebut mutlak tak. Bagaimana dengan mereka sebagai reseller atau perantara mereka yang untuk memudahkan mereka untuk menjualnya ke kota?
Nah, para ulama menyebutkan bai'u hadirin libas itu berlaku untuk mereka yang datang dari desa. Berlaku yang datang dari desa yang biasanya mereka ketika mengambil untung itu mengambil untung tidak terlalu banyak. Maka Allah Ta'ala alam ini berlaku hanya untuk yang berasal dari desa. Maksudnya orang desa itu sudah nyampe di kota dan ingin menjual. Iya, betul. Dan kita yang dari kota tidak boleh cegah, misalnya sebelum masuk ke pasar, Anda beli lagi, Anda beli dulu, nggak boleh. Itu juga dalam hadis disebutkan, biarkan mereka sampai ke kota. Jika sampai ke pasar, mereka yang menjual. Tidak boleh dipotong di tengah jalan, agar misalnya orang yang motor tersebut bisa menjual dengan harga yang lebih menguntungkan karena dia sudah tahan dulu orang desa untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Berarti konsepnya juga beda seperti ketika dia misal panen atau masih di desa kita udah tampung jadi apa? Jadi Ya, beda lagi ya. Nah, itu nggak masalah. Karena itu masih dia jadi pengepul kan istilahnya. Karena dia belum berjalan dari desa berjalan ke kota, tapi dia dikepul dulu dan yang pengepul itu yang menjual. Itu berarti masih dalam kategori dia berasal dari desa. Allah Ta'ala. Ini berlaku bagi orang desa yang langsung menjualkan. Walaupun dia mungkin belum sampai di Jakarta mungkin, tapi dia baru nyampe misalnya di Bekasi atau di Kerawang itu juga nggak boleh dicegah Ustaz, ya? Karena dia sudah masuk dalam perjalanan ya. Allah Ta'ala bisa. Lagi jemaah. Ada. Salam. Harga pasar yang ditentukan pemerintah apakah berlaku untuk satu negara? Nah, untuk pemerintah yang berada di sebuah negara maka itu berlaku dalam satu negara. Dan seorang muslim tentu diperintahkan untuk mengikuti pemerintah selama tidak keluar dari rel syariat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan orang-orang yang memiliki urusan, yaitu para pemimpin yang memimpin kalian. Paham di sini? Seperti harga minyak. Ustaz, jadi misalnya di Indonesia kan ada Pertamina dan lalu ada Sinadesta. Mereka yang lain di luar Pertamina itu ikutan harga pasar dunia. Sedangkan harga pasar yang ada ditentukan pemerintah sesuai. Apakah itu harga yang ditetapkan pemerintah itu sudah sah sesuai dengan syariat? Karena itu ada subsidi. Ya, selama kalau subsidi itu menguntungkan masyarakat, kenapa tidak, Pak? Kenapa tidak? Karena dia menguntungkan masyarakat. Apalagi alhamdulillah sampai sekarang harganya masih di bawah harga minyak dunia dibandingkan kalau beberapa perusahaan luar ya menjual sel total itu harga minyaknya atau harga bensinnya sudah mengikuti harga pasar dunia. Kalau di pembahasan yang lain itu lain lagi. Yang penting apa? Pemerintah itu masalahnya untuk siapa? Allah Ta'ala kedepannya apakah akan cabut subsidinya? Semoga tidak ya. Agar kita masih bisa memanfaatkan dari subsidi pemerintah tentang minyak bumi atau bensin. Nah, ada yang bertanya lagi? Nomor satu lagi. Ustaz, saya nanya pelajaran yang tempoh hari Ustaz. Ayo, betul. Beberapa minggu yang lalu. Nah, Seperti halnya saya dagang barang A, terus kemudian ada konsumen membeli barang A, sedangkan barang itu tidak tahu ada kenaikan, dia tidak menanyakan apa harganya naik atau turun. Kemudian barang tadi si A itu saya sampaikan ke si B, kemudian harganya dengan harga yang baru. Apakah itu diperbolehkan Ustaz? Masalahnya
Itu kesepakatannya sebelum atau sesudah? Sebelumnya itu ada kesepakatan harga 1.000, kemudian harga tiba-tiba naik. Nah, kemudian tanpa sepengetahuan pembeli, ya sesuaikan dengan harga pasar gitu. Bagaimana, Ustaz? Nah, kalau misalnya pembelinya ridho, ya silahkan. Kalau enggak, ya pembelinya cari harga yang lain. Karena tergantung dari keridoan masing-masing. Kecuali kalau misalnya dia ditipu. Apalagi perbedaannya tadi cuma sedikit ya, 1.000 dengan 1.100. Insya Allah itu tidak akan terjadi sesuatu yang membuat Karena volumenya banyak. ya volume banyak, tapi itu tidak terlalu besar ya. Paling 1/10 daripada harga pasar tadi kenaikannya, maka diperbolehkan. Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.